kembali lagi dengan podcast Etararara. Di sini kita bakal bahas topik apa ya? Nah, sebelum kita bahas topik ini, ayo kita perkenalan dengan bintang tamu kali ini. Halo, aku Benedict Kanendra. Aku Yohanes Ragaseto. Aku Valindra Jiwaskati kok. Aku Gabriel Apriliano. Nah, topik pembicaraan kita kali ini tuh kita bakal bahas tentang pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu kan udah banyak banget ya diberitain di televisi, dan kota yang paling tinggi pencemaran udaranya di Jakarta. Nah, menurut kalian sendiri itu pencemaran udara apa sih? Boleh dari Titus? Kalau menurutku pencemaran udara itu sepertinya ada unsur-unsur berbahaya yang masuk ke udara bumi atau atmosfer bumi. Menurut saya polusi udara itu pencemaran yang tercipta di udara akibat kerusakan lingkungan berupa menurunnya kualitas udara. Nah, jadi gini. Menurut saya sendiri, Sebuah polusi udara itu karena menurunnya kualitas udara yang dikarenakan emisi seperti karbon dioksida dan hal-hal lainnya yang dimana itu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi oksigen yang ada di atmosfer suatu wilayah. Menurut saya pencemaran udara itu salah satu perusahaan lingkungan yang berupa turunnya kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya yang tercampur ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kan pencemaran udara itu pasti ada penyebabnya. Nah, kalau menurut kalian mungkin seperti penyebabnya itu ada rokok, pembakaran sampah. Nah, menurut kalian sendiri itu penyebabnya apa sih? Kalau menurutku sih ini apa ya? Kalau di Jakarta sendiri kan padat penduduk ya, bisa dibilang. Terus juga Indonesia kan pasti sering produksi sampah pakai plastik atau makanan itu sendiri atau kertas paling enggak. Nah itu kan numpuk di TPU ya, TPA ya, di TPA. Dimana kalau di TPA itu kan cuma numpuk-numpuk aja dan biarin aja sampai menggunung, sampai tinggi banget, setinggi Mona Lisa atau apalah itu. Nah itu kalau cuma didiemin aja kan itu bakal memproduksi semacam gas yang bikin kualitas udaranya itu juga jelek gitu. Kayak waktu itu tuh di India juga ada kasus juga tumpukan sampah di suatu daerah, lupa namanya daerahnya apa. Pokoknya itu ada gitu. Nah di sekitaran daerah itu tuh udaranya itu udah jelek banget itu. Gimana kalau nggak pakai masker dan tanpa perlindungan apapun tuh udah bikin penyakit di warga sekitarnya gitu. Nah itu sih salah satu penyebab yang paling parah sih. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, pencemaran udara tidak luput dari aktivitas manusia. Karena banyaknya penduduk di Jakarta, otomatis banyaknya penggunaan transportasi pribadi. Jadi itu salah satu penyumbang banyaknya polusi di udara, dan tidak luput juga dari asap pabrik. Begitu dulu. Aku bagi. Nah, saya setuju dengan pendapat si Gabriel ya, karena pabrik itu memang punya pengeluaran asap yang lumayan banyak. Saya akan melanjutkan tentang yang penggunaan berkendara. Nah, sekarang tuh banyak banget yang pakai knalpot brong, seperti dibikin makin berisik, yang bisa ngeluarin asap. Kalau tahu cumi jalan tuh kan? Nah, itu sering banget ngeluarin asap hitam. Nah, itu bikin polusi udara itu makin parah menurut saya. Nah, terus juga itu kalau pabrik itu kan biasanya seringnya nggak pakai filter, dimana asap ya asap aja gitu loh. Jadi itu benar-benar mencemar udara banget gitu. Terus juga ya sebenarnya pemerintah juga udah mulai solusi dengan kendaraan listrik. Tapi tahu sendiri pembangkit listrik kita adalah asap alias dengan uap atau batu bara. Ya sama aja, listrik kita pakai batu bara, pakai listrik sama aja. Jadi ya kayak kurang efektif aja gitu. Tapi yang menurutku kalau buat pabrik pembuatan motor listrik atau mobil listrik kan juga di Indonesia masih kurang gitu ya. Dan bisa dibilang tuh harganya kalau mau dibeli juga belum terjangkau sama masyarakat yang kalangan
listrik kita beralih ke nuklir itu bagus gitu. Ya walaupun ada kemungkinan ada kebocoran nuklir atau apa, tapi itu kemungkinan sangat kecil sekali. Jadi ayo pemerintah cobalah untuk mengubah ke tenaga nuklir gitu biar lebih ramah lingkungan daripada batu bara yang pakainya asap. Tuh. Tolonglah. Oke, berarti ada ada Aku ya gak ada kata. Ini nyambung ini. Nah, aku kan tadi dengar Eta bilang tentang pembakaran sampah juga. Nah, itu kan asapnya juga berpengaruh kepada pencemaran udara karena asapnya kan ya asap kotor, ada zat-zat yang kecampur zat kimia gitu. Kan itu kan bisa dialihkan dengan cara mendaur ulang sampah itu atau dengan menanam sampah itu atau bisa dijadikan pupuk juga bisa. Nah, itu kan bisa berpengaruh untuk mengurangi dampak risikonya. Tapi itu enggak terlalu efektif. Misalnya kita mengulang sampah ya tadi. Iya, mengulang sampah atau apa. Masalahnya tuh di masyarakat kita sendiri itu belum sadar gitu. Enggak kayak kita ambil contoh di Jepang gitu. Kalau Jepang kan itu memang udah sadar dan masyarakatnya itu udah bersih gitu. Sampah itu di tempat sampah dan dipilah. Tapi masalahnya kalau di Indonesia sendiri kan udah ada tempat sampah pisah-pisah gitu. Tapi itu biasanya malah jadi satu ujung-ujungnya terus nanti dibuang jadi satu. Nah itu kan milahnya sulit. Terus nanti ujung-ujungnya ya ke TPA lagi. Ya mau gimana? Nah kalau begini bisa pakai kayak peraturan di Singapura mungkin. Kita pakai undang-undang khusus. Jadi nanti ada orang yang buang sampah sembarangan atau nggak sesuai dengan kriteria tempat sampahnya itu mungkin nanti bisa kena denda gitu. Jadi lebih bisa diatur lah masyarakatnya. Nah mungkin bisa kayak gitu sih kalau buat sampah. Ya alternatif selain bakar lah atau daur ulang. Ya, kalau pengukuran sih itu lebih ke organik ya. Sama-sama organik. Nah, mungkin itu pendapat-pendapat dari bintang tamu kita kali ini, dan dia tentang apa itu pencemaran udara, penyebab dan upaya kita untuk mengurangi pencemaran udara tersebut. Nah, mungkin itu bisa jadi dorongan buat kalian semua agar dapat melakukan aksi nyata di kehidupan sehari-hari untuk mengurangi pencemaran udara tersebut. Nah, sekian dari podcast Eta Ratana. Terima kasih. Dadah. Kenalkan, aku Benedictus Kanindra. Aku Yohanes Ranggaseto. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Valentinus Dimas Kartiko. Pencemaran yang tercipta di udara karena kerusakan lingkungan akibat menurunnya kualitas udara. Itu diulangi kan? Halo, aku Benedictus Kanindra. Aku Yohanes Ranggaseto kan. Itu seperti Seperti yang Dimas tadi sampaikan bahwa pencemaran udara itu apa? menurut yang Dimas sampaikan tadi, apa dibuat seperti yang Dimas sampaikan tadi, apa? Kalau menurutku pencemaran udara itu pencemaran yang tercipta karena masuknya bahan pencemar di Pendapat saya pencemaran udara itu pencemaran yang terjadi karena masuknya bahan pencemar yang dapat merusak langsung hai. Iya.
Enggak usah itu.